Kelihatannya ya, saya lihat yang lawyer juga nggak ada ya. Nah, jadi waktu Pak Prabowo mulai muncul lagi di 2024, saya nggak ngomong sama Pak Prabowo loh. Saya langsung kampanye aja. Kampanye di Medan, kampanye di Palembang, kampanye ke apa namanya itu Kalimantan, terus ke kemana lagi? Ke Bandung, kemana di Jakarta, semua kita kampanye bersama teman-teman Aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Semua lawyers semua itu. Sampai terakhir kita buat di sini ada puncaknya di Jakarta yang jadi oleh 5.000 orang seluruh Indonesia. Nah, di sini saya melihat nih ya, lawyer ini kok tiba-tiba bisa berpikir tentang politik. Terus terang aja sekian puluh tahun. Saya memang waktu itu kan 2 kali saya menjadi ketua umum Ikatan Advokat Indonesia. Itu zamannya Pak Haryono Citrosubono dan Andan Boy Nasution. Mereka pernah ngomong gitu, Pak Oto, gimana kalau kita bikin partai aja, partai Ikadin katanya gitu. Nah, itu ide itu pernah saya ngomong itu waktu itu di Peradi, iseng-iseng juga. Kalau kita bikin pakai Peradi gimana gitu. Karena apa? Bagi kita selama ini politik itu tabu. Ya kan? Tapi itu tabu. Tapi setelah terakhir kita lihat nggak bisa ini. Suatu ketika saya diundang oleh IBA International Bar Association ke Jepang, bertemu dengan Kaisar Jepang dan Permaisuri. Dan kemudian setelah waktu pertemuan dengan di sana, saya ketemu dengan Presiden IBA-nya itu Akira Kawamura. Kita berbincang-bincang tentang bagaimana peran advokat, politik di negara dia. Di situ saya mulai merasakan, oh memang. Jadi tetap mau jadi advokat atau jadi nanti pindah-pindah ke partai nih? Bukan, kita tidak berpartai. Saya nggak pernah masuk partai. Nggak akan mau masuk politik praktis berarti ya? Ya, selama masih seperti saya dengan usia sekarang ini, saya tidak pernah ke partai. Ya, tidak berarti tidak boleh ke partai. Banyak juga teman-teman masuk partai. Itu sah. Tapi maksud saya sebagai seorang profesional tidak tabu untuk berpolitik. Karena memang tanggung jawab kita bernegara, ilmu yang kita miliki apalagi di bidang hukum sangat penting untuk membangun bangsa ini. Itu sebabnya seperti di Amerika, semua lawyers, Obama, George Bush kalau nggak salah, itu para lawyer bisa menjadi presiden. Nah, di Indonesia juga kelihatannya one day lawyer harus jadi presiden. Mau jadi presiden nih kalau ada kesempatannya. Cucu lah. Tapi gini Bang, kita itu terkesima karena ngelihat kemarin persidangan di MK, PHPU di MK itu seperti etalase para lawyers papan atas, lawyers handal, baik dari 01, 02, dan juga 03 semua ada di sana. Nah, bicara soal 02 sendiri nih Bang, semua orang hebat ada di sana Bang. Ada Prof. Yusril, ada Bang Oto, kemudian ada sejumlah nama-nama lainnya. Sulit nggak sih katakanlah berkoordinasi bersama di antara orang-orang hebat itu seperti apa sih mengorganisirnya Bang? Karena pasti ada pandangan yang mungkin berbeda atau mungkin ada pandangan yang sama yang itu harus disinkronkan. Biasanya sulit. Para lawyer senior itu berpartner menangani perkara secara tim itu tidak mudah. Tapi saya kebetulan tidak terlalu sulit karena saya sudah dari bawah meniti karir jadi lawyer, pernah jadi anak buah, pernah jadi komandan dan sebagainya. Nah, waktu itu terjadi, saya menyadari itu. Jadi waktu itu saya bilang Pak Yusril, daripada terlalu banyak komplikasi, saya bilang Pak Yusril ketua, saya wakil aja. Saya langsung menawarkan diri supaya jangan sampai ada pikiran dia saya jadi ketua nanti jadi ribut. Jadi harus ada orang yang mengalah di dalam satu tim itu. Nah, kemudian di dalam menangani perkaranya, kalau tim sama-sama pandangannya tajam kan susah. Akhirnya kita sepakati. Perkara yang dari 01, gugatan daripada Pak Amin, saya yang nangani dengan tim saya. Yang saya bawa, satu gerbongnya. Yang nomor 3, yang dari Ganjar, ditangani oleh Pak Yusril dan gengnya. Jadi clear gitu loh. Jadi hal ini kita buat. Nah, bagi teman-teman yang lain, setelah selesai saya buat, jawabannya kita buat, kita share. Anda mau masukkan pendapat, silakan. Nah, akhirnya ternyata beres gitu. Tapi coba bayangkan, dua-duanya ditangani bersama-sama, oh pasti nggak jadi-jadi. Jangankan 14 hari, 2 hari, itu kan waktunya kan pendek kan, hanya 2 hari. Kalau begitu caranya, sebulan nggak jadi-jadi itu. Tapi dengan pembagian tugas yang jelas, bilang oke, 01 Pak Oto yang handle, 03 Pak Yusril handle, selesai. Nah itu, jadi
kalau ditanya apa sulit, seharusnya sulit. Tapi kali ini kita tidak sulit. Karena saya sudah katakan sama tim saya, ingat ya, kita sudah memilih Pak Yusril jadi ketua. Walaupun saya ini ketua umum Peradi, ya, saya bilang kita udah putuskan. Jangan Anda merasa kok ketua umum Peradi saya jadi wakil, jangan, ya kan? Ya secara ini kan secara profesi di advokat saya lebih senior dengan Pak Yusril. Tapi dia kan ketua partai. Jadi saya harus hormat gitu loh kan. Jadi kalau umpamanya dia sudah saya sudah putus jadi ketua, saya bilang sama semua harus ikut, tunduk. Jangan ada dua komandan. Oke, Nah, tidak itu bisa ada dua matahari. Tidak boleh ada dua ketahuan matahari. Ya, berarti ada memang satu part yang ngurusin 01, satu partnya lagi ngurusin 03, seperti itu. Nah Bang, ini kan kalau kita bicara soal persoalan hukum pasca Pilpres ini bukan soal yang di MK saja. Kemarin sudah 2 diputuskan ya di PT UN soal politik dinasti, kemudian juga satu lagi kalau nggak salah di PN Pusat soal ijazah palsu, kemudian juga ini ada satu lagi soal gugatan PDIP kepada KPU yang sudah menetapkan presiden dan wakil presidennya, padahal masih ada satu yang sedang tengah berjalan proses hukumnya. Bagaimana tanggapan Abang soal persoalan-persoalan hukum yang masih ada yang tentu akan kita bahas nanti Bang ya, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.